Sahabatku, Sobat NC, kali ini saya akan coba sempatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Baik, kita mulai dari Muhammad Al-Hasrat ya. Saya sedang sakit pusing mas, tapi nggak sakit kepala, terus jantung berdebar, gemetar juga sama nafas susah. Jadi mungkin di sini bukan pusing ya, keliangan. Jadi sebenarnya tidak merasakan pusing yang cenut-cenut seperti itu, tapi mungkin lebih ke kepala berat, limbung, terus kayaknya kita sempoyongan. Sempoyong itu bisa disebut sebagai keliangan sudah sering kita bahas. Bisa jadi kita kekurangan oksigen, atau mungkin bisa jadi karena kita kekurangan gula darah kita sedang rendah, bisa disebabkan karena kecemasannya tinggi, atau mungkin kita kekurangan nutrisi karena terlalu memantang makanan. Jadi bisa diperhatikan pola makannya, kita cukupkan gizinya, terus kemudian untuk kekurangan oksigen bisa memperbanyak pernafasan diafragma. Terus kalau jantung berdebar ya kita bisa dengan olah nafas tadi ya, itu juga bisa memberikan kita ketenangan, rileks ya, membuat kita rileks. Terus kemudian dari panjang umur, aku panjang umur, kepala suka berkeringat, kenapa ya? Aku bingung dengan diri sendiri dan mimpi buruk, bolak-balik IGD katanya GERD. Jadi salah satu gejala psikosomatik ya, atau gangguan kecemasan itu memang sering mengalami keringat dingin seluruh badan ya, kadang-kadang bikin kita panik, takut penyakit yang aneh-aneh. Salah satunya takut penyakit jantung. Dan kalau misalkan kita sering cemas, nanti puncaknya akan timbul panic attack atau mungkin juga mimpi buruk ya. Terus kalau kita ke IGD dicek segala macam, biasanya normal dan hanya divonis GERD. Memang seperti itu ya. Jadi buat pertanyaan ini kalau memang diagnosanya GERD, coba dicek dulu apakah BAB-nya bercampur darah atau tidak. Kalau misalnya tidak, berarti ini masuk kategori dispepsia fungsional. Gangguan pencernaannya atau gangguan lambungnya karena faktor psikis ya, atau faktor psikosomatik. Bisa jadi ada luka batin, bisa jadi ada sedang mengalami gejala stres misalkan, atau mungkin sebab-sebab psikis lainnya ya, bisa post trauma segala macam. Coba kita istilahnya introspeksi dulu, atau bisa dengan menggunakan bantuan tenaga profesional seperti psikiater atau psikolog ya. Terus nanti mulai terapkan pola 4P, pola makan, pola hidup, pola pikir, dan juga pola sifat ya. Pola sifat itu mulai lakukan selama 1 bulan dulu ya, coba dilakukan, nanti akan membaik. Kalau misalkan bisa berpuasa, saya sarankan puasa. Kemudian kita coba buka lagi pertanyaannya. Dari Andri Kasartis. Ketika saya sembuh, saya tidak akan. Ini bukan nanya ya, dia istilahnya ngasih apresiasi ya. Insya Allah ketika saya sembuh tidak akan lupa dengan kebaikan mentor di YouTube yang udah kasih support. Ya sama-sama. Memang kebanyakan para mentor ini kan pernah mengalami yang kalian rasakan, sehingga tahu seperti apa belenggu dari lingkaran GERD dan anxiety ini, dan pastinya tahu juga sangat menghambat kualitas hidup kita ya. Jadi apalagi yang masih muda, masih panjang masa depannya. Jadi pengen memberantas anxiety disorder. Semoga bermanfaat ya. Mungkin untuk saat ini videonya itu dulu ya pertanyaannya. Nanti teman-teman bisa melanjutkan lagi, komen di bawah kalau ada pertanyaan yang mau dibahas lagi. Dan dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk sering memberikan sugesti positif ya kepada diri kita, dan yakinkan diri kita bahwa sebenarnya kalian jauh lebih sehat dari yang kalian bayangkan.
Oke, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga dengan puasa kalian lebih membaik, baik dari lambungnya maupun anxiety-nya. Baik teman-teman, salam bangkit luar biasa.